Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Caprizona dengan NIM 3323710. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu analisis laporan keuangan toko Morris Sejati. Yang pertama yaitu teori akuntansi keuangan. Teori akuntansi adalah kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam praktik akuntansi, khususnya dalam penyusunan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan oleh individu maupun organisasi. Menurut William R. Scott, mendefinisikan teori akuntansi sebagai struktur konsepsional untuk menggambarkan dan menetapkan fakta-fakta ekonomi dalam praktik akuntansi. Sedangkan menurut Eldon S. Hendrickson menyatakan teori akuntansi sebagai kumpulan konsep asumsi dan prinsip yang menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Akuntansi keuangan merupakan salah satu cabang dalam bidang akuntansi yang memiliki fungsi utama dalam mencatat sejumlah aktivitas keuangan. Fungsi utama dari akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak eksternal perusahaan. Yang kedua, ada definisi dan konsep neraca, laba rugi, dan arus kas. Yang pertama, konsep neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Neraca disusun pada suatu titik waktu tertentu dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu secara umum. Neraca terbagi dari 3 komponen. Yang pertama yaitu aset. Aset mencakup seluruh sumber daya ekonomi yang memiliki entitas seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban mencerminkan semua utang atau beban yang harus dilunasi perusahaan. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas menunjukkan nilai sisa kepemilikan pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Yang kedua adalah laba rugi. Laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, arus kas. Arus kas adalah laporan keuangan yang mencatat dan menyajikan pergerakan uang tunai, masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga ada rasio dan metode analisis keuangan. Analisis rasio menurut pendapat Munawir, suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Metode analisis rasio menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan adalah proses menguraikan data dalam laporan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen dan mempelajari hubungan antar komponen menggunakan teknik tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan menggambarkan komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan. Ada 2 metode umum yang digunakan dalam menganalisis data keuangan agar hasilnya lebih informatif. Yang pertama ada analisis common size, dan yang kedua ada analisis time series and peramalan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pinky. 2316 ingin membacakan materi ketiga yaitu metodologi. Metode analisis 1. Analisis rasio. Metode ini digunakan untuk membandingkan proporsi antar pos keuangan tertentu, seperti rasio penerimaan terhadap pengeluaran kas, guna nilai arus kas toko selama periode berjalan. Contoh rasio yang digunakan. Rasio penerimaan kas terhadap penggunaan kas, total penerimaan kas. Efisien. B. Rasio pengeluaran terbesar terhadap total pengeluaran kas. Seperti pembayaran utang, pembelian gaji listrik. Kedua, analisis vertikal. Analisis vertikal membandingkan setiap komponen transaksi terhadap total penerimaan atau pengeluaran dalam periode yang sama. Tujuannya untuk melihat kontribusi relatif seperti transaksi. Contohnya yaitu A. Persentasi pembayaran utang terhadap total pengeluaran. B. Persentasi pelunasan piutang terhadap total penerimaan. 3. Analisis horizontal, yaitu metode ini membandingkan perkembangan transaksi dari waktu ke waktu, baik tanggal maupun antar jenis transaksi, untuk mengidentifikasi arus kas masuk dan keluar. Contoh
A. Kenaikan atau penurunan penerimaan kas mingguan. B. Pola pembayaran utang atau penerimaan piutang selama bulan berjalan. 4. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat dengan benar, serta mencocokkan saldo kas akhir dengan setoran ke bank dan pembayaran operasional. Proses ini juga membantu menemukan selisih atau kesalahan pencatatan jika ada. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nanda. Baiklah, saya Armanda dengan NIM 3323156 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis neraca. Dalam analisis neraca, ada current ratio and quick ratio. Current ratio yaitu adalah mengukur kemampuan perusahaan membayar. Cara menghitung current ratio adalah dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya, quick ratio, yaitu mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek tanpa menghitungkan persediaan. Quick ratio dihitung dari aset lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi dengan kewajiban. Selanjutnya, yang kedua adalah debt to equity dan debt ratio. Debt to equity menunjukkan proporsi utang terhadap ekuitas. Cara menghitungnya yaitu dengan total kewajiban dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya, debt ratio, yaitu mengukur proporsi aset yang didanai oleh utang. Yang ketiga adalah manajemen aset lancar dan tetap. Aset lancar, yang pertama adalah komponen utamanya, yaitu kas dan bank, piutang dagang, persediaan, dan aset lancar lainnya. Yang kedua adalah rasio lancar dan quick ratio di atas 1 menunjukkan likuiditas cukup baik, tetapi masih mengambil porsi besar sekitar 40% dari aset lancar. Yang ketiga yaitu piutang dagang juga besar, menandakan perlunya perhatian pada penagihan piutang agar kas tetap lancar. Selanjutnya aset tetap. Nilai historis aset tetap seperti tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan, yaitu sebanyak 384 juta rupiah. Dan yang kedua adalah setelah akumulasi penyusutan, nilai buku besar tetap menjadi 303 juta 208.333 rupiah. Yang ketiga, penyusutan sudah dicatat dengan baik dan aset tetap masih mendominasi struktur aset sekitar 60% dari total aset. Yang keempat, tidak ada aset lain di luar aset tetap dan lancar, sehingga struktur aset cukup sederhana. Selanjutnya yaitu analisis laporan laba rugi. Yang pertama adalah gross profit margin dan net profit margin. Gross profit margin yaitu mengukur persentase laba kotor terhadap penjualan. Cara menghitungnya yaitu dengan laba kotor dibagi dengan penjualan dan dikali dengan 100%. Yang kedua, net profit margin, yaitu mengukur persentase laba bersih terhadap penjualan. Cara menghitungnya yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan dan dikali dengan 100%. Yang kedua yaitu operating expense ratio, yaitu mengukur efisiensi pengendalian beban operasi terhadap penjualan. Cara menghitungnya yaitu beban operasi dibagi dengan penjualan dan dikali dengan 100%. Yang ketiga, inventory turnover, yaitu mengukur seberapa sering persediaan berputar dalam satu periode. Cara mengukurnya yaitu dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Chelsea. Baik, saya Chelsea Nata Gusti dengan NIM 148 akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok 2, yaitu analisis laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari operasi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kas yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan, yaitu penjualan barang dan jasa pada periode ini. Kas bersih dari operasi sebesar 31.433.000
Nilai ini tergolong positif dan cukup besar, menandakan bahwa operasional toko menghasilkan kas yang sehat. Hal ini juga menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan benar-benar dapat dikonversi menjadi kas setelah memperhitungkan penyesuaian non-kas seperti penyusutan dan perubahan modal kerja, yaitu piutang, hutang, dan persediaan. Yang selanjutnya, arus kas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi pada periode ini adalah 4 juta. Angka negatif menandakan adanya pengeluaran kas untuk investasi, dalam hal ini pembelian aktiva tetap. Pengeluaran investasi ini relatif kecil dibandingkan kas dari operasi, sehingga tidak membebani likuiditas perusahaan secara signifikan. Rekonsiliasi laba bersih ke kas bersih operasi. Rekonsiliasi dilakukan untuk penyesuaian laba bersih agar mencerminkan kas yang benar-benar diterima dari operasi. Yang pertama yaitu penyesuaian tambahan. Akumulasi penyusutan sebesar 80.791.000 ditambah karena merupakan beban dari kas. Penambahan hutang sebanyak 97.750.000 dan hutang lancar lainnya 24.400.000 menambahkan kas karena perusahaan menunda pembayaran. Yang kedua, penyesuaian pengurangan. Peningkatan piutang sebesar 79.100.000, persediaannya sebesar 80 juta, dan aktiva lancar lainnya sebesar minus 11.100.000 mengurangi kas karena dana tertahan di aset tersebut. Pengurangan pada akumulasi penyusutan hutang dan hutang lancar lainnya juga mengurangi kas. Yang ketiga, hasil dari rekonsiliasi. Setelah seluruh penyusutan, kas bersih dari operasi menjadi 31.433.000, jauh lebih besar dari laba bersih, terutama karena penyesuaian non-kas dan perubahan modal. Sekian materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ultia. Baiklah, saya Ulti Ulum dengan NIM 33146 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan utama, analisis laporan keuangan toko Mori Sejati menunjukkan bahwa kondisi keuangan toko secara umum berbeda dalam keadaan cukup sehat, baik dari sisi likuiditas, profitabilitas, maupun arus kas operasional. Yang pertama, likuiditas. Rasio lancar sebesar 1,76 dan quick ratio sebesar 10,6 menunjukkan kemampuan toko dalam memenuhi kewajiban jangka pendek cukup naik. Namun, proporsi persediaan yang besar, sekitar 40% dari aset lancar, dan piutang dagang yang tinggi perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu kelancaran kas. Yang kedua, struktur modal. Debit to equity ratio sebesar 0,30 dan debit ratio sebesar 0,231 menandakan struktur pemodalan toko cukup sehat dengan tingkat utang yang rendah terhadap ekuitas dan aset. Ini menunjukkan risiko keuangan yang relatif kecil. Profitabilitas, gross profit margin sebesar 22,73% dengan net profit margin sebesar 9,61% mengindikasikan bahwa toko mampu menghasilkan laba dari penjualannya meskipun efisiensi pengelolaan beban operasi masih perlu ditingkatkan. Yang keempat, arus kas. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 31.433 tergolong positif dan cukup besar menunjukkan operasional toko menghasilkan kas yang sehat. Arus kas investasi negatif sebesar 4 juta berasal dari pembelian aset tetap namun nilainya relatif kecil dan tidak membebani likuiditas secara signifikan. Rekomendasi manajerial. Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi manajerial yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan toko Mori Sejati. Perbaiki pengelolaan piutang dan persediaan, lakukan evaluasi dan pengawasan lebih ketat terhadap piutang dagang dan persediaan, tingkatkan efektivitas penagihan piutang agar kas masuk lebih lancar secara optimal, serta optimalkan manajemen stok untuk menekan risiko persediaan menumpuk atau tidak laku. Tingkat efisiensi operasional. Upayakan pengendalian beban operasional agar operating expense ratio dapat ditekan. Evaluasi pos-pos biaya operasional yang masih bisa dihemat tanpa mengurangi kualitas layanan atau produk. Pertahankan struktur modal yang sehat.
Jaga proporsi utang terhadap ekuitas tetap rendah agar risiko keuangan tetap terkontrol. Optimalkan investasi aset tetap. Pastikan setiap investasi pada aset tetap benar-benar mendukung produktivitas dan efisiensi usaha. Lakukan analisis kelayakan sebelum melakukan pembelian aset baru agar investasi memberikan manfaat maksimal. Lakukan monitoring dan evaluasi berkala. Terapkan analisis rasio dan rekonsiliasi kas secara rutin untuk mendeteksi potensi masalah keuangan sejak dini. Monitoring berkala untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data keuangan terbaru. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan toko Morris sejati dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengoptimalkan arus kas, dan mempertahankan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Hanya itu materi dasar dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.